Kasus ini bermula dari ketidakharmonisan pengurus Yayasan Mustopo, kampus Mustopo Beragama di Tanglekir, Jakarta Selatan. Jadi permasalahannya tata kelola yang tidak baik oleh ketua yayasan dan jajarannya. Nah, salah satu wakil pembinanya yang tidak lain adalah adik dari si ketua yayasan ini menggugat karena adanya tata kelola yang tidak baik itu. Sekarang sedang berproses kurang lebih hampir 1 tahun dari bulan Februari kurang lebih. Banyak, salah satunya dari mahasiswa, kan dia ada kegiatan-kegiatan yang harus disupport oleh yayasan. Itu tidak ada support dari yayasan sebelumnya. Yayasan sebelumnya memang sudah ada dia. Nah, setelah ada tata kelola yang tidak baik ini, mahasiswa khususnya itu banyak yang mengeluh kepada si wakil ketua pembina ini. Akhirnya salah satunya ada dana-dana untuk mahasiswa, kegiatan mahasiswa itu sudah tidak diadakan lagi. Mulai sedang menunggu hakim. Tuntutannya dari para ahli waris Yayasan Mustopo ini, yang tidak lain adalah cucu-cucunya Jenderal Mustopo ini, meminta untuk diaudit keuangannya secara menyeluruh, aset-aset yayasan, aset yayasan, bukan aset yayasan. Tata kelola yang tidak baik, akhirnya diminta audit apakah benar peruntukannya untuk yang memang untuk sesuai. Atau itu karena berdasarkan keputusan di dalam surat wasiat, dia adalah rapat keturunan kalau masalah kepengurusan. Itu akan diadakan rapat kepengurusan, baru terjadilah pergantian kepengurusan. Tapi kalau ini hanya meminta audit oleh ketua yayasan dan jajarannya mengenai tata kelola kampus. Sidang ini yang kurang lebih satu tahun ya, ada mungkin sekitar 20 yang ke-20 kan. Belum ada keputusan ya. Jadi kalau masalah hukum ini kan pihak dari penggugat juga tidak mau terlalu berlarut-larut. Asal ada itikat baik dari pihak kampus, khususnya ketua yayasan dan ketua pembina dan jajarannya untuk mau diaudit, kita ikutin lah secara prosedur. Ini kan sebenarnya dimulai dari adanya salah satu pembina yang mau melakukan audit eksternal. Nah, dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang jabatan, termasuk juga diduga melakukan penyalahgunaan anggaran kan. Nah, karena itu selalu tidak direalisasikan, akhirnya salah satu pembina ini mau mengajukan gugatan sampai seperti yang saya bilang tadi, adanya adanya keinginan dari salah satu pembina untuk kembali kepada ADRT yang lama. Jadi di mana struktur pembina itu adalah keluarga, bukan lagi pihak luar gitu. Nah, mungkin satu hal yang perlu kita tekankan di sini, jadi Mustopo ini, Yayasan Universitas Mustopo ini bukan karena masalah ribut keluarga ya, bukan masalah keluarga, tapi lebih kepada tata kelola di yayasan. Nah, jadi kita mau coba mengeliminir isu-isu yang berkembang selama ini kan. Tata kelola itu tidak transparan atau bagaimana, Bang? Termasuk salah satunya tidak transparan. Terus yang kedua penyalahgunaan wewenang, terus diduga adanya penyalahgunaan dana. Nah, salah satu tata kelola ya penonaktifan pengurus yayasan tanpa prosedur, ya kan. Nah, terus yang kedua adanya investasi yang diatasnamakan atas nama pribadi, gitu kan. Nah, ini
Iya betul. Nah ini yang lagi mau diajukan audit. Nah, ya ujung dari persidangan ini adanya audit eksternal, terus yang kedua ya pergantian dari struktur yayasan. Termasuk pembina di yayasan. Kita menunggu hasil dari persidangan kan? Menunggu hasil persidangan. Artinya kalau kita bisa membuktikan secara hukum, artinya segera mungkin akan dilaksanakan dilaksanakan rapat rapat keturunan. Nah, jadi Yayasan Universitas Mustopo ini hasil dari artinya setiap keputusan yang dibuat itu berdasarkan hasil rapat keturunan. Jadi bukan rapat pembina, karena ini kan warisan kan.